Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, kuat dan sejahtera yang melampaui akal. Menjaga hati saudara dan pikiran saudara pagi hari ini. Damai sejahtera yang Dia berikan buat kita itu tidak ditentukan oleh situasi dan keadaan saudara. Tapi damai sejahtera yang melampaui akal ini akan tetap ada di dalam rohmu karena Sang Raja Damai itu ada dalam hidup saudara. Nah, pagi ini renungan dari hati Papa kita di surga diambil dari 1 Timotius pasal yang ke-6. Mulai dari ayat yang kedua. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat. Perkataan sehat. Ya. Jadi artinya ada pengajaran yang sehat, ada pengajaran yang tidak sehat. Ada perkataan yang sehat, ada perkataan yang tidak sehat. Perkataan yang tidak sehat ini yang akan membawa jiwa saudara tidak sehat. Atau menandakan jiwa saudara, pikiran saudara tidak sehat. Nah, lihat lagi. Perkataan yang sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi perkataannya Tuhan Yesus ini perkataan yang sehat. Kalau kita pegang, kita percayai, renungkan dan lakukan, saya pastikan saudara akan hidup sehat. Bukan cuma fisik, tapi roh saudara, pikiran saudara, emosi saudara, bahkan sampai kepada kehidupan ekonomi dan keuangan saudara akan sehat. Karena perkataan Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus itu pengajaran yang sehat. Bukan pengajaran yang sakit, yang menyebabkan saudara sakit. Lihat lagi. Perkataan Tuhan kita Yesus Kristus dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Ayat yang keempat. Ia yang mengajarkan pengajaran yang tidak sehat, mengatakan perkataan-perkataan yang tidak sehat itu, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Nah, ini persoalan dengan banyak pemimpin kadang-kadang. Penyakit ini ada pada para pemimpin, kita hamba Tuhan, termasuk saya. Ya, ini orang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Ada banyak orang yang sekedar ngomong, sekedar bicara, tapi dia tidak tahu apa-apa. Ya, kadang-kadang itu yang bisa terjadi ketika kita bicara tentang Tuhan. Sebenarnya kita tidak kenal Tuhan. Ya, kita cuma berbicara tentang Tuhan, apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Tapi sebenarnya kita tidak tahu apa-apa tentang pribadinya Tuhan. Nah, ini bahaya sekali. Ya, jadi katakan di sini, orang yang mengatakan perkataan tidak sehat, percaya yang tidak sehat, iman yang tidak sehat, yang tidak sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus. Katakan orang ini adalah orang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya, nah ini penyakit. Ya, orang kalau keluar dari pengajaran yang sehat, isinya adalah penyakit. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata. Yang menyebabkan dengki. Dengki itu iri, lebih jahat dari iri dengki itu. Cidera, sampai menciderai orang lain. Baku pukul, melukai orang lain, cidera. Kemudian fitnah. Ya, memfitnah, mengatakan gosip, mengatakan hal yang tidak benar. Mengatakan sesuatu kebohongan tentang orang lain atau tentang keadaan dan tentang situasi. Curiga. Akhirnya asumsi, curiga satu sama lain. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Ingat itu tadi? Ini penyakit nih. Ketika kita tidak mendapatkan pengajaran yang sehat, perkataan yang sehat, yaitu perkataan Tuhan Yesus. Makanya simple, sederhana, baca saja Injil tentang hidup
pelayanan dan pekerjaan Tuhan Yesus, maka saudara pasti akan sehat hidup saudara. Ya. Kalau saudara tidak mendengarkan ajaran yang sehat, maka saudara termasuk orang yang sakit di sini. Apa itu penyakitnya itu? Penyakitnya tadi ini, penyakit jiwa, penyakit rohani, penyakit karakter. Yaitu mencari soal, cari-cari soal masalah. Bersilat kata, kata-katanya nggak bisa dipegang, menciderai, fitnah, curiga, dengki, iri. Ini penyakit nih dalam keluarga maupun dalam bisnis dan dalam gereja. Cekcok antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, pikirannya tidak sehat. Dan yang kehilangan kebenaran. Jadi perkataannya tidak sehat, pengajarannya tidak sehat, menyebabkan pikirannya tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Karena kehilangan kebenaran. Apa itu? Kehilangan kebenaran tentang apa? Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Berpikirnya mengikut Yesus itu intinya adalah ini, kaya, dapat uang, kemewahan, materi. Nah, ini pengajaran yang tidak sehat. Ada banyak orang yang memberitakan Injil yang tidak sehat. Injil yang bukan Yesus ajarkan buat kita. Yesus mengajar, ikut aku, jadi muridku, pikul salib, sangkal diri. Itu syaratnya. Tapi Injil yang tidak sehat, Injil yang bukan Tuhan Yesus adalah ikut aku kamu kaya. Ikut aku kamu dapat banyak uang. Ikut aku kamu akan dapat materi, fasilitas, rumah, kerjaan, uang, dan seterusnya. Nah, ini dikatakan pengajaran yang tidak sehat. Pengajaran seperti ini yang menyebabkan persoalan-persoalan muncul dalam iman saudara, dalam mengikut Yesus. Dikatakan sini, orang ini tidak berpikiran sehat, kehilangan kebenaran. Ciri orang yang kehilangan kebenaran adalah ini, mengira ibadah itu, datang ke gereja itu, percaya Yesus itu, jadi pengikut Yesus itu sumber keuntungan secara materi, keuangan. Nah, saya tidak katakan saudara mengikut Yesus saudara akan jadi miskin dan kere, tidak. Tapi ketika saudara motivasimu, bahkan asumsi bahwa mengikut Yesus itu pasti saudara untung. Untung dalam pengertian uang, materi. Nah, ini yang tidak sehat. Ini pengajaran yang tidak sehat, perkataan tidak sehat, dan pikiran yang tidak sehat yang seperti ini. Yang menyebabkan akhirnya persoalan-persoalan. Nah, kemudian Paulus dia berkata ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Nah, jangan ditafsirkan keuntungan cuma uang dan materi. Kalau datang pada Tuhan dengan hati penuh syukur, ibadah dengan rasa syukur, saudara akan menikmati keuntungan yang lebih dari uang. Damai sejahtera, sukacita, hikmat, iman, kekuatan, kasih. Itu lebih daripada uang dan materi. Ayat yang ke-7 dia lanjutkan, dia berkata, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Tidak ada saudara yang lahir dengan emas 10 gram di leher saudara, dan saudara juga tidak akan mati dengan membawa emas 100 gram, walaupun saudara kaya. Kalau saudara bawa 100 gram emas ke dalam kubur saudara, pasti akan dibongkar maling nanti. Dia sedang berkata gini bahwa, kamu tidak bawa apa-apa. Lahir kosong, kamu mati juga tidak bawa apa-apa. Inilah pola hidup yang Paulus katakan yang sehat. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Berpadanan dengan apa yang ada. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tuhan tidak melarang saudara bekerja. Ketika saudara bekerja, saudara menghasilkan uang. Ketika saudara bekerja dengan rajin, berhikmat dalam berinvestasi dan terus expand bisnis saudara, dikasih ide sama Tuhan, maka kaya dalam pengertian saudara memiliki kecukupan bahkan kelebihan secara keuangan maupun materi, itu adalah akibat
daripada saudara, motivasi hati saudara yang benar. Akibat dari hati yang bersyukur, akibat dari saudara rajin, akibat dari saudara bekerja keras, akibat daripada engkau mengelola berkat dengan bijaksana. Akibatnya adalah saudara akan diberkati secara keuangan. Tapi ketika mereka yang hanya berasumsi berdoa saja, ibadah saja, datang saja, kamu pasti akan dapat keuntungan keuangan yang banyak. Ini yang dimaksud dengan pengajaran yang tidak sehat. Apalagi kemudian ikut Yesus tujuannya ini menjadi kaya dan mengejar kekayaan. Sehingga dikatakan di sini mereka yang mengejar kekayaan sedang membawa dirinya ke berbagai macam kesusahan dalam hidup ini dan penderitaan. Kenapa? Karena hidupnya dimotivasi bukan cinta akan Tuhan, tapi cinta akan uang yang adalah akar segala kejahatan. Jadi hari ini, yuk kita hidup sehat, berpikir yang sehat, bekerja yang sehat, dan ikuti pengajaran Tuhan Yesus yang sehat. Asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Kalau disertai dengan rasa syukur, maka ibadah, doa, apa yang kita lakukan akan membawa keuntungan yang besar. Dan cintailah Tuhan. Cintailah Tuhan, maka uang akan mencintai saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara.